Di TikTok kemarin ramai sekali ada seseorang yang sakit dibopong oleh masyarakat karena faktor jalan mau menuju ke fasilitas kesehatan itu ramai di TikTok. Sebenarnya Komisi 3 sebagai mitra BSBK tuh ngawasin nggak sih? Ini kesempatan sebenarnya saya bertanya kepada komisi terkait hari ini. Ini ribuan kan kilo. Iya, ribuan kilometer gitu ya. Di saat pembahasan KUHP-PAS setiap tahun, angka pembangunan dana infrastruktur kita di atas 100, ya hampir nyentuh 200. Tapi di saat masuk ke RAPBD, nyampe ke meja kami untuk membahas itu sudah hilang. Tinggal 50 miliar, tinggal 60 miliar, tinggal 70. Karena faktor apa itu di mana? Jadi di Manggaran, bukan di kita. Dulu ada e-planning, hari ini ada SIPD gitu ya. Ya, muncul kemudian di teman-teman tuh e-tanning gitu. Iya, Kenapa bisa muncul? Jadi OPD ini sekian. Kita Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Senang sekali rasanya bisa kembali menyapa masyarakat Bondowoso dalam podcast yang luar biasa. Podcast yang sejak awal tampil tidak ada settingan, bisa bertanya secara belak-belakan. Semuanya dilakukan oleh Partai Kebangkitan Bangsa Kabupaten Bondowoso untuk kemajuan Bondowoso. Dan pada sore hari ini sudah hadir di tengah-tengah kita para panelis, berikut juga salah satu narasumber kita yang akan mengupas tuntas permasalahan yang ada di tengah-tengah masyarakat, salah satunya tentang infrastruktur jalan yang terus menjadi keluhan masyarakat. Tapi sebelum kita kupas tuntas, saya akan perkenalkan terlebih dahulu narasumber utama kita. Ada usia sih milenial ya, saya kalau panggil Pak tuh berasa tua. masih muda. Masih muda, Bung saja ya. Bung Sutriyono, selamat sore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, terima kasih sudah berkenan hadir. Baik, saya perkenalkan, beliau ini adalah Ketua Komisi 3 DPRD Kabupaten Bondowoso. Dia juga merupakan Sekretaris Fraksi PKB di Parlemen Bondowoso. Dan selain itu, dia juga merupakan akademisi yang cukup ternama di Kabupaten Bondowoso karena dia adalah Ketua Sekolah Tinggi Ilmu Syariah Darul Falah di Kecamatan Cermeh. Betul nggak Pak? Mohon dikoreksi. Siap. Oh, mantap. Baik, kita akan tanya-tanya sama beliau, tapi nggak afdal rasanya kalau kita tidak kenalan dengan tiga panelis kita. Kalau udah mengenalin panelis tuh bawaannya panas terus ya, karena selalu memberikan pertanyaan-pertanyaan panas. Baik, saya akan perkenalkan yang terdekat terlebih dahulu. Di sebelah kanan saya ada Mas Dani, apa kabar? Baik. Alhamdulillah. Mas Dani dari afederasi.com ya. Kemudian tepat di depan saya mengenakan pakaian putih, apakah janjian dengan Pak Sutriyono? Oke. Ada Mas Pringgo, selamat sore Mas Pringgo. Selamat sore. Ya. Siap. Mas Pringgo sendiri adalah salah satu pemret ya di Gerbang Nalar, betul nggih? Dan juga dia adalah seorang pengusaha ternama di Bondowoso. Boleh nanti kapan-kapan minta tips tentang usaha ya. Tepat di sebelah kanan Mas Pringgo ada Mas Baru. Selamat sore Mas Baru. Selamat sore Pak Ocha. Apa kabar? Aduh, baik banget Pak Ocha. Baik, alhamdulillah. Ini dia yang suka kalau tanya menggebu-gebu. Narasumber berasa terbakar ya. Kayak orator. Kayak orator. Karena memang salah satu aktivis di Kabupaten Bondowoso. Dia sendiri berasal dari suaraindonesia.com. Betul ya? Baik, terima kasih sudah hadir. Kita akan berbincang sederhana pada sore hari ini dan saya akan langsung tembak kepada Pak Sutriyono. Pak Sutriyono, masyarakat Bondowoso ini banyak ngeluh. Di TikTok kemarin ramai sekali ada seseorang yang sakit dibopong oleh masyarakat karena faktor jalan mau menuju ke fasilitas kesehatan itu ramai di TikTok. Pertanyaan saya satu, setiap tahun, setiap hari, setiap bulan keluhannya seputar jalan yang tol, jalan berlubang. Sebenarnya Komisi 3 sebagai mitra BSBK tuh ngawasin nggak sih? Apa jangan-jangan nggak ngasih atensi apa-apa? Monggo silakan. Oh, Baik. Cuma ngopi aja ya. Iya, jangan-jangan cuma ngopi aja. Terima kasih Pak Ocha. Satu mungkin yang pertama yang ingin saya sampaikan, ini ungkapan perasaan kita semua. Tidak salah kalau kemudian ada yang katakan ya kini baru terasa. Ya, kini baru terasa bahwa infrastruktur itu perlu dirawat dengan baik. Kalau kemarin
beberapa tahun yang lalu, khususnya semenjak COVID, ya kami yang khususnya di infrastruktur di DPRD itu seringkali banyak mengalah. Ini bukan ego sektoral atau bukan apa, tapi karena urusan infrastruktur itu menyangkut layanan dasar kepada masyarakat. Apakah itu jalan, air bersih, jembatan, dan lain sebagainya. Jadi bukan pada persoalan kenapa OPD ini kemudian kena kepras, kemudian kena refocusing dan lain sebagainya. Nah, baru sekarang atau mungkin beberapa bulan terakhir, ya, baru terasa bahwa kenyamanan bertransportasi itu sangat didukung dengan jalan yang mantap gitu, jalan yang terpelihara dengan baik gitu. Dan itu butuh biaya. Dan itu butuh biaya besar. Setiap tahun tentu sesuai dengan apa kita punya perbuk tentang harga satuan itu ya, saya lihat trennya emang naik sehingga butuh dana, betul, harga satuan untuk bahan material dan lain sebagainya itu tiap tahun naik sehingga tidak keliru di saat infrastruktur itu disebut-sebut ini menyedot sekian jumlah dana besar untuk melakukan perawatan, pemeliharaan, pembangunan dan lain sebagainya. Jadi pertama yang ingin saya garis bawahi dan ingin saya sampaikan di forum yang baik ini, ya mari kita rasakan bersama. Kini baru terasa ternyata infrastruktur kita hari ini sudah morat-marit ya. Saya dari Cerme berangkat tadi jam setengah 3. Setengah 3. Saya mau keluar aja ke Widuri, dari Cerme ke Widuri panjang 7 kilo itu hampir 25 sampai 30 menit. Dengan kondisi jalan yang padahal itu jalan di dapilnya jenengan. Nah, itu jalan di dapil saya. Ada apa ini? Ada apa? Gitu. Tapi disampaikan nggak sih sebagai wakil rakyat ya di dapilnya ya? Kok malah tetap Masalahnya tidak hanya di dapil saya. Oke. Ya, dan itu bukan persoalan dapil saya atau tidak. Kita bicara Bondowoso ya, semua hari ini problematika penanganan infrastruktur ini adalah kerusakan yang masif. Ya, tingkat kerusakan infrastruktur dasar kita yang di jalan, termasuk juga jembatan, termasuk juga saluran irigasi di sumber daya air, termasuk juga di sarana air bersih, ya lumayan lah. Coba kita hitung jumlah ruas jalan kita 1395, anggaplah sekian, anggaplah 1400 kilo. Hari ini yang mantap baru 897 atau 895, anggaplah tuh 900 kilo. Ini 500 kilo, ini masih rusak, masih bermasalah. Itu tersebar di seluruh Bondowoso. Seluruh Bondowoso itu jalan ruas, jalan kabupaten. Itu di luar jalan poros desa strategis yang jumlahnya mungkin juga lebih panjang. Karena meskipun ada kewenangan desa di situ, tapi juga daerah masih diperkenankan oleh aturan, oleh regulasi untuk memperbaiki, untuk merawat, ya, untuk membangun jalan poros desa alternatif, strategis itu. Ya. Jadi baru kini kita rasakan, ya. Kalau kemarin rame hanya mungkin di udara dan lain sebagainya, saya juga baru merasakan ternyata ke Bondowoso hari ini butuh waktu 1,5 sampai 2 jam. Siap. Seorang wakil rakyat aja udah merasakan seperti itu ya. Ini wakil rakyat. Mas Baru sepertinya udah pengen tanya, monggo silakan. Ya. Langsung saja ya. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Salah. Begini Pak Sutri ya, saya merupakan salah satu jurnalis yang memang sering menyoroti soal jalan, Pak Sutri. Saya teringat dulu awal kali menulis jalan itu 2021 ya kalau tidak salah, terkait masalah gerakan masyarakat yang masyarakat Tamanan waktu itu karena anggap tak kunjung dibangun jalannya oleh pemerintah, jalan Tamanan Bondowoso itu, akhirnya mereka
melakukan swadaya, melakukan pengaspalan dengan ya swadaya lah gitu. Kemudian Pak Sutri, saya pada tahun 2002 itu saya ya mohon maaf ya, pada tahun 2022 saya baca di salah satu media teman-teman saya yang menulis ya. Saya terkaget-kaget gitu, Pak Sutri. Karena di dalam media tersebut Kepala BSBK pada waktu itu menyebutkan di media berstatement sudah berhasil aspal ribuan kilometer. Nah, ini kesempatan sebenarnya saya bertanya kepada komisi terkait hari ini. Bener enggak? Ya. Ini kan ribuan kilometer. Ya, ribuan kilometer gitu ya. Jalan yang telah rusak. Padahal fakta yang saya lihat di lapangan, ya tidak usah jauh-jauh, di rumah saya juga jalannya sudah seperti itu, sudah apa namanya jalan tol gitu. Tol ngantol. Ya tol ngantol. Itu apakah memang benar? Sudah Ya, pemerintah khususnya eksekutif yang leading sektornya adalah OPD-nya BSBK sudah sukses bangun aspal ribuan kilometer. Baik, Kalau begitu saya ingat ke era zaman Belanda kalau begitu Pak Sutri. Belanda itu kan sukses membangun jalan kereta dari Anyer ke Pranukan, itu katanya ketika diukur sama panjangnya dengan ribuan kilometer gitu Pak itu. Itu yang pertama Pak Sutri. Kemudian yang kedua Pak Sutri, selama ini kan ada hembusan-hembusan ya, bahwa sebenarnya eksekutif itu katanya mengajukan anggaran untuk pembangunan jalan. Tapi ya lagi-lagi ada tudingan ya, itu katanya ditolak gitu. Apakah benar begitu Pak Sutri? Ditolak oleh DPRD. Ya ditolaklah oleh DPRD ya. gitu. Kalau bahwa eksekutif itu sudah mengajukan jalan, pembangunan jalan. Kemudian yang ketiga Pak Sutri, sebenarnya rusaknya infrastruktur ini tanggung jawab siapa? Dalam kacamata regulasi itu seperti apa tanggung jawabnya pemerintah terhadap terhadap infrastruktur ini yang sudah anggap khususnya jalan yang sudah rusak itu mungkin Pak Sutri. Saya ya. Langsung. Baik, saya belum selesai tadi. Jadi saya ingin mencoba menyamakan persepsi. Ini kan sama persepsinya bahwa jalan kita sudah rusak hari ini. Ya, mau tidak mau, kasat mata, fakta di lapangan, jalan kita rusak. Clear ya, rusak. Bermasalah dengan infrastruktur jalan dan sarana konektivitas maupun aksesibilitas yang lain. Nah, tentu apa yang sudah diupayakan oleh pemerintah daerah. Pemerintah daerah itu ya eksekutif, ya. DPRD itu adalah unsur dari penyelenggara pemerintah daerah. Ya kan? Ya. Jadi eksekutif ada legislatif. Jadi selain tusi pengawasan, ya, ke infrastruktur dan tusi yang lain di Komisi 3 itu, kami juga punya tusi penganggaran, ya, budgeting. Kemudian ada tusi regulasi, penyusunan perundang-undangan. Nah, kalau pertanyaan kemudian beberapa waktu yang lalu Pak Bahrul ini mungkin baca, saya sempat komentar juga setelah rapat kerja bersama BSBK waktu itu, bahwa ternyata komentar saya malah nggak selaras ya dengan apa yang disampaikan Pak Kepala Dinas waktu itu. Siapa waktu itu? Ya, waktu itu siapa ya? Jimunandar ya. Ya. Nah, saya langsung klarifikasi, kira yang dimaksud itu apa? Ribuan itu, ya ribuan tentu ribuan sejak dulu, bukan sejak era dia menjabat. Betul, ya. Jadi sejak, ya kalau ngitung sejak Pak Amin ya sejak Pak Amin. Bahkan bisa jadi sejak Pak Mashud itu. Bisa jadi. Bisa jadi. Dan saya minta itu diklarifikasi dan sudah diklarifikasi. Waktu itu radar ijen ya, radar ijen yang muat dan sudah diklarifikasi. Yang dimaksud ribuan kilo ya dari 1395 panjang ruas jalan kabupaten itu kan hitungan ribuan gitu. Ya meskipun ribuan kecil ya, ribuan kecil ya.
Tapi memang faktanya nggak bisa kita pungkiri. Faktanya tidak bisa pungkiri ya. Dekat-dekat sini ada jalan outer ring road kita sebelah selatan. Sisi Kejauhan dan sisi Pancoran ya. Sisi Pancoran dan sisi Kejauhan. Nggak selesai-selesai Mbak Eri. Itu yang kemarin kita dengungkan sebagai prioritas. Ya, pilot project ya. Pilot kira-kira lah strategis Ya. daerah kira-kira seperti itu untuk mengurai kemacetan di kota di saat melubernya banyak kendaraan angkutan besar yang seharusnya memang tidak masuk kota, harus dilokalisir ke luar kota ya. Jadi kalau ribuan ya ribuan sejak dulu, dan panjang ruas jalan kabupaten kita ya 1395 sekian itu tadi. Jadi kalau ribuan ya mungkin ribuan itu sudah dibangun, ya sudah ada yang beraspal, ada yang sudah rusak ringan, ada yang rusak berat gitu. Jadi kalau ribuan itu mantap, ya keliru ya. Tapi kalau ribuan itu sudah dibangun ya sejak dulu, sejak dulu ya, bukan sejak di saat di mana ini kan bicaranya bukan di ruang hampa sebetulnya Pak Kadis itu. Jadi bicaranya ada konteksnya begitu. Dan itu sudah kita klarifikasi dan beliau menyampaikan konfirmasinya itu ke teman-teman media ya, bahwa sebetulnya yang dimaksud bukan seperti itu. Terakhir ya ini kan apa jenis berita itu kemarin yang dimuat oleh teman-teman Radar Ijen itu. Jadi Pices ya. Ya, ini kan Pices Pak. Oh iya sudah. Jadi advertorial gitu ya. Betul. Oh iklan berarti. Iya, advertorial. Saya minta juga konfirmasi klarifikasi dari teman-teman yang dimaksud ribuan itu apa. Ini dari sumber utama. Jadi bahasanya memang seperti itu. Nah, kenapa saya konfirmasi? Karena hasil raker kita nggak seperti itu. Waktu itu 2022 di saat raker itu hanya 50 kilo yang baru selesai. Berarti di tahun 2022 hanya 50 km. Iya, betul. Hanya 2000. 50 kilo. Iya, 50 kilo. Beritanya itu ada. Pak Bahrul ini nyuplik nyitir yang untuk berita yang terakhir itu mungkin ya, bahwa memang kondisinya sangat minim daya dukung anggaran kita untuk pembangunan infrastruktur. Itu yang pertama. Yang kedua, sebetulnya pertanyaannya adalah kenapa gitu kan ya, kenapa kemudian infrastruktur kita itu terbengkalai cukup lama sejak 2019, 2020, 2021, 2022 sampai hari ini. Mungkin yang sering kita dengar adalah kita darurat masa pandemi Covid. Oke. Jadi ada banyak dana yang kemudian kemarin kegeser, direfocusing untuk kepentingan penanganan kesehatan, jaring pengaman sosial, kemudian ada dana-dana kedaruratan yang lain ya. Tapi memang saya sering sekali sampaikan baik di forum rapat komisi, di forum Banggar, bahwa infrastruktur ini ditangani, ini juga mandat dari pusat, mandatori juga dari pusat. Di Undang-Undang Jalan itu ada sekian persen kewajiban daerah untuk membangun. Ya. Bahkan kalau yang di Undang-Undang yang terbaru kita, Undang-Undang HKPD nomor 122, terkait dengan hubungan keuangan pusat dan daerah, nanti 5 tahun berjalan, minimal infrastruktur itu harus 40%. 40%. 40% minimal gitu. Jadi berbanding terbalik dengan gaji belanja pegawai yang maksimal harus 30. Itu Undang-Undang HKPD, Hubungan Keuangan Pusat dan Daerah. Nomor 1 tahun 2022, hari ini sudah turun Permendagrinya, Permendagri 35 2023 tentang pajak daerah dan retribusi daerah ya. Jadi itu yang oke, satu, Covid oke ya. Yang kedua, saya
dengan sering kali menyampaikan bahwa ini lo penting, jangan terus digusur itu dana-dana pembangunan infrastruktur di BSBK waktu itu ya untuk kepentingan bukan dalam rangka ego saya secara sektoral di Komisi 3 untuk mempertahankan anggaran itu, tapi melihat kondisi kita, infrastruktur kita itu yang sudah butuh penanganan waktu itu. Jadi 2020 ya, 2019, 2020 dan ke belakang sampai hari ini, ya saya pikir bukan sesuatu yang berlebihan di saat kita menyampaikan ya jangan terus digerus itu dana yang di BSBK untuk kepentingan kepentingan COVID waktu itu. Jadi setiap kali kan setiap rapat anggaran rata-rata yang dikepras habis itu kan dana-dana infrastruktur. Iya. Ya, habis itu. Jadi ya gimana lagi? Nah, masalahnya kemudian apa akarnya gitu kan? Akar masalah kita itu apa? Karena tidak hanya Bondowoso waktu itu kan ya. Semua daerah kabupaten kota itu mengalami problem yang sama. Bahkan mungkin kita yang posisi bergantung kepada dana transfer daerah itu lebih diuntungkan daripada daerah kota, kabupaten kota yang sudah tidak tergantung dengan transfer daerah, tapi mengandalkan PAD. Tapi justru di saat COVID yang anjlok ya. Contoh Badung ya, yang mengandalkan PAD wisata dari jasa perdagangan ya, dengan orang takut keluar ya, masuk hotel, keluar hotel takut, masuk lokasi wisata takut ya, mereka jeblok lebih parah dari kita kontraksi ekonominya. Tapi ya sekali lagi hari ini kita jauh sudah disalib dengan daerah kabupaten kota yang waktu COVID kontraksi ekonominya itu sedemikian dahsyat ya, hari ini sudah landai, sudah anggaplah ini sudah pasca dari pandemi COVID ya, kita akan ditinggal lari lagi oleh kabupaten kota yang saya maksud itu. Nah, maka benang merahnya adalah ruang fiskal kita yang sangat sempit. Ruang fiskal kita yang sangat sempit. Kita ini selalu mengandalkan dana transfer pusat, ya, TKDD itu. Jadi dana TK yang ditransfer ke daerah itu, transfer ke daerah dan dana desa itu berupa DAU, berupa DAK, ya, dan lain sebagainya, dana-dana yang dari pusat ke daerah. Belum ada terobosan inovasi daerah kita itu bagaimana memformulasi, membangun sistem, merencanakan PAD kita ini lebih bisa menyediakan ruang yang leluasa untuk kondisi fiskal kita ke depan. Belum ada terobosan dan inovasi. Belum ada terobosan, ya. Nah, sekarang undang-undang HKPD itu semakin jelas. Daerah itu diberikan keleluasaan untuk meluaskan ruang fiskal mereka, kondisi fiskal mereka, sehingga tidak melulu tergantung kepada pusat. Ya, kalau tidak ada DAK tidak bisa bangun, kalau tidak ada DID tidak bisa bangun. Kenapa itu tidak dibalik saja logikanya? Hari ini DAU itu jangan dipakai untuk bayar belanja pegawai, tapi dibangun untuk bangun infrastruktur dan lain sebagainya. Ya di semua sektor, tidak hanya BSBK. Sebaliknya, PAD itulah yang diproyeksikan untuk bayar gaji pegawai. Sehingga di saat gaji PAD tidak akan nutut, semuanya kan kerja. Iya kan? Ketika PAD kita diproyeksikan tidak akan nutut bayar pegawai, ya semua akan berlomba-lomba untuk tidak ada kebocoran, ya sudah semuanya ekstensifikasi, intensifikasi akan jalan. Hari ini kan semua landai semua, target-target semua. Jadi target di APBD awal berapa, target di APBD perubahan berapa, ya melampaui dikit-dikit gitu. Yang banyak itu yang tidak melampaui, tidak nyampe target. Ya butuh komitmen kita bersama-sama. Kami menyadari di Komisi 3 dengan mitra seperti BSBK, Perkim yang butuh dana besar untuk membangun infrastruktur kita itu, tapi di sisi lain kondisi keuangan kita sangat minim. Betul apa yang disampaikan Pak Ketua itu.
Kalau tanpa DAK, tanpa DAU, tanpa DID, susah kita bangun itu tiap tahun, Pak. Ya. Betul itu. Jadi dari mana kita mau bangun jalan yang rusak? Tapi sekali lagi bahwa ini satu, yang kedua ya komitmen itu tadi. Komitmen bagaimana mencari solusinya itu. Ya kita tidak taken for granted seperti itu ya sudah. Adanya ya kita lakukan, kita laksanakan. Ya tidak ada ya diam saja begitu kira-kira. Ini kan harapan kita kan sebetulnya berlebih ya, lebih dari kinerja hari ini yang kalau itu dikatakan baik ya kita ingin lebih baik. Kita ingin lebih baik bahwa ada upaya maksimal, ada ikhtiar ikhtiar yang dilakukan. Kalau begini-begini terus, saya juga malu. Saya perbatasan Situbondo. Situbondo juga sama-sama kena COVID kan, sama-sama kena COVID. Bagus tapi jalannya. Infrastrukturnya bagus. Jadi soal konektivitas, soal aksesibilitas itu ya tersambung dengan kondisi yang mantap dan nyaman itu. Nah Bondowoso, ya saya yang katanya ketua Komisi 3 tugasnya ngawasi itu, ikut menganggarkan itu. Nah kalau yang ini selanjutnya, mumpung ingat saya, apa tidak pernah diusulkan tapi sampai di DPRD ditolak, isunya begitu Apa dihembuskan. kita sering mendorong ini loh diformulasikan lebih. Ya. Jadi anggaran rencana kegiatan yang didukung dengan manajemen anggaran itu tolong dilakukan dengan sungguh-sungguh begitu saya. Apa contohnya? Di saat pembahasan KUHP-PAS tiap tahun, Ya. itu mantap. Angka pembangunan dana infrastruktur kita di atas 100, ya hampir nyentuh 200. Tapi di saat masuk ke RAPBD, nyampe ke meja kami untuk membahas itu sudah hilang. Tinggal 50 miliar, tinggal 60 miliar, tinggal 70. Karena faktor Kenapa? apa itu itu? di mana? Jadi di Manggaran, bukan di kita. Oh. Dari eksekutif berarti. Loh iya, yang kita sepakati rumahnya yang sudah ratusan miliar. Silakan konfirmasi ke Pak Ansori, konfirmasi ke teman-teman di BSBK dan di Perkim itu. Pernah melacak enggak kenapa itu, Mas? KUA dan PPAS itu sudah kita bahas ya dengan harapan yang sama lah, kira-kira seperti itu. Komitmen yang sama bahwa kita ingin segera berbenah di infrastruktur. Maka kira-kira ya anggarannya sekian, ya. Yang real itu sekian. Ya. Meskipun tidak real banget, karena saya tanya, jujur Pak, misalkan kira-kira berapa sih penanganan khusus jalan Pak, tiap tahun kalau mau kita keluar dari persoalan ini, ya minimal 200 Pak, khusus jalan. 200 miliar. 200 miliar, bukan saluran irigasi, bukan jembatan, ya bukan air bersih, bukan drainase, masih jalan. Tiap tahun? Iya, tiap tahun. Nah, jadi saya sering minta ke OPD itu, ke Bapak itu, Pak coba bikinkan roadmap, peta jalan kita itu keluar dari masalah ini. Kita sama, satu persepsi kita sama, ini sedang sakit, sedang bermasalah. Lalu apa yang bisa kita lakukan? Yang bisa kita lakukan adalah mengelola APBD kan? Nah, tolong di tiap manajemen tahunan APBD itu dibuatkan roadmap-nya. Tahun ini selesai sekian, tahun ini selesai sekian. Sehingga di saat terakhir ya kita bisa melihat hasilnya. Dikasih enggak hasil roadmap-nya itu oleh eksekutif ke Komisi 3? Selama ini ya verbal saja. Jadi saya minta Verbal artinya hanya ucapan. penyampaian bukan oral data saja. Iya, bukan data bahwa kebetulan hari ini RPJMD kita kan habis. Jadi 2018-2023 itu kan berakhir. Sehingga cerita 2024 ini sudah tidak pakai RPJMD. Apa itu yang menjadi? Kita pakai RPD. Itu yang kemarin saya diskusikan agak lama dengan Bapeda. Kita mau nyusun Perda APBD kan 2024. Ya. Dasar hukumnya adalah Perbuk. RPD itu Perbuk. Bagaimana legal standing-nya? Harusnya apa, Mas? Ya, kalau mau menelurkan Perda ya otomatis di atasnya Perda dong.
Nah ternyata penjelasan Bapeda kemudian ya karena kita Permendagri sudah Pak, Permendagri 52 2022 ya tentang penyusunan RPD itu cukup dengan Perbup. Ya sudah kita nggak bisa nabrak juga, itu sudah Permendagri dari pusat. Tapi akal sehat kita aja belum terima juga gitu. Teman-teman Bapeda juga belum terima. Masa Perbup melahirkan perda, gitu kan ya? Anak melahirkan. Ya anak melahirkan orang tua gitu. Kira-kira kan seperti itu. Sama saya dengan Bu Kepala BP4D, Bu Farida dan teman-teman di Bapeda itu terkait dengan ini gitu. Jadi sekali lagi bahwa dibutuhkan komitmen, dibutuhkan manajemen penganggaran yang ini yang sering juga disampaikan nyampe di kuping-kuping kita itu. Ya. Jadi kalau hari ini kita ada dulu ada e-planning, hari ini ada SIPD gitu ya. Ya. Ya, muncul kemudian di teman-teman tuh e-tanning gitu. Iya, Kenapa bisa muncul? Jadi OPD ini sekian. Oke. Tidak melihat prioritas. Oke, saya sepakat di saat Bapeda jelaskan, ini lupa prioritas OPD, ini lupa prioritas daerah, ini lupa hasil reses dan lain sebagainya. Tapi nyatanya nanti di RAPBD setelah kita menyepakati di DPRD itu UA PPAS, karena itu kan bukan persetujuan ya. Kesepakatan saja. Nah, nanti berubah ini di RAPBD. Berarti kan selang waktu antara penyepakatan UAPPAS ke RAPBD ini proyeksi yang diharapkan itu nggak jalan, begitu kan ya? Jadi proyeksi misalkan berapa kemampuan daya dukung PAD kita, daya dukung transfer pusat kita, kemudian pendapatan lain yang sah juga. Ya kira-kira seperti itu tidak terjadi. Harapannya gitu kan ya. Padahal ya kita kemarin aja di saat bahas APBD perubahan ya 1 minggu. Padahal jelas di aturan itu awal Agustus dokumen RAPBD, dokumen KUA PPS-nya, RAPBD-nya di bulan Agustus gitu. Kita di pertengahan September, awal September baru diberikan dokumen itu untuk segera dibahas ya. Mau tidak mau ya sudah. Ruang-ruang seperti ini yang seringkali menghilangkan kreativitas, inovasi, berpikir sejenak untuk memperbaiki itu. Di saat buru-buru kan tidak mungkin kan ya. Betul. Di saat buru-buru kan sudah tidak mungkin kita berinovasi. Ya, contoh saja 212 kemarin. PMK 212. Semua belingsatan. Oke. Saya diskusi dengan Bapeda Bantul, teman-teman Bapeda di kabupaten lain, nggak seperti di sini. Kita tenang aja kok Pak, karena sudah dari awal kita sudah punya peta sekian infrastruktur, sekian pendidikan, dan sekian kesehatan, sekian dakalnya itu jalan sudah. Real dananya ada. Lalu apa yang menjadi kendala di Pemkab Bondowoso? Iya. Sedangkan di kabupaten lain Ya itu keseriusan lah. Soal manajemen anggaran saya pikir. Manajemen. Ya, jadi manajemen anggaran di eksekutif itu yang kita dorong terus agar perbaiki. Jadi tidak asing kalau e-tanning itu selalu terngiang-ngiang di kuping kita di DPRD itu. E-tanning ya bukan e-planning, e-tanning. Nah, Pak Sutri tadi yang menarik itu adalah Pak Sutri bilang katanya kita dorong. Jadi pertanyaan saya, berani nggak ya legislatif itu mengeluarkan tarif itu jangan cuma didorong, tapi juga berani ngasih bikin pansus sekalian. Kalau nggak dibuat begini, pansus sekalian, berani nggak seperti itu? Kalau cuma didorong, nggak ada tarif. Akhirnya kan nih. DPRD mendorong tapi tidak didengarkan oleh Iya eksekutif betul. kan begitu. Buktinya katanya tadi anggaran yang sudah jadi, ketika sudah di ini udah hilang. Gitu Didorong, kan. tapi yang didorong nggak jalan. Tapi yang pasti isu terkait bahwa DPRD ini menolak usulan pembangunan infrastruktur itu hoax Mas ya. Oh iya, nggak ada. Itu udah clear, yang udah mengusulkan jelas. itu kan eksekutif ke kami. Ya. Contoh saja seperti yang tadi saya sampaikan, di saat kita menyepakati KUAPPAS itu di angka ratusan miliar. Nanti bisa dikonfirmasi ke Pak Ansori. Ya. Tapi di saat atau ke Pak Mul lah, ke Pak Mul dispar itu kemarin ngamuk-ngamuk juga.
Ya, di Istirahat saat ya? iya, Ijen bagaimana geopark kita ya? merawat ijen geopark ke depan ini? Kan ini kan terus ada ada akreditasinya kan, namanya revalidasi kalau tidak clear. Tiap Ya. 2 sampai 3 tahun sekali. Bagaimana kita bisa memelihara anggarannya tidak ada. Padahal di saat kita bersama-sama mendiskusikan dan menyepakati kebijakan umum dan plafon anggaran sementaranya, itu sudah sip kira-kira seperti itu. Ya sudah sip. Tapi di saat masuk menjadi dokumen RAPBD yang harus kami bahas lagi untuk jadi perda, buyar semua. Oke. Saya sepakat katanya Ocha. Kenapa kok cuma dorong-dorong terus? Iya, Nggak ada gerakan lagi DPR. Legislatif kecolongan terus tinggal melihat ini. urgensi dan konteksnya saja gitu. Jadi urgensinya untuk apa? Kami boleh usul pansus, boleh usul panja, usul alat kelengkapan yang tentatif itu boleh. Ya. Tapi kalau sekali lagi ya urgensi dan konteksnya gitu. Ya. Dan konteksnya kalau soal regulasi mungkin diatur. Boleh gitu. Iya. Bicara manajemen anggaran, Mas. Tadi itu kan karena ini kalau DPRD itu politik will, eksekutif will kan gitu. Terus Ya. tadi itu kan juga disampaikan teman-teman. Kalau BPS itu sekian ratus M. Nyampainya ternyata di APBD cuma separuh lah ya. Iya. Seperempat. Iya. Tamengnya itu kalau kemarin-kemarin, saya kan masuk di Bondoso 2021. Terus kemudian di waktu itu sudah kalau tidak salah Jimunan dari ya 2021 sampai 2000. Boleh merokok ya? Boleh. Boleh. Sampai 2023 pertengahan kalau tidak salah. Tamengnya itu kan refocusing kan gitu. Padahal kalau tidak salah tahun 2022 itu seharusnya sudah ada pemulihan. Ya. Sudah pemulihan, bukan kalau refocusing 2020, 2021 oke. Pen. Tapi kalau sudah 2022 masih pertanding satu. Terus di sisi lain, kalau tadi dibilang manajemen anggaran, di sisi lain itu ketika infrastruktur yang seharusnya ada porsi 40% justru dikurangi, tapi realitanya silpa kita tinggi di belanja pegawai di atas 115 M kalau tidak salah. Ya. Padahal kalau itu nanti dialokasikan ke infrastruktur kan lumayan gitu kan gitu. Nah kemudian kalau dikorelasikan sama itulah soal pemberitaan teman-teman, bukan yang salah medianya, salah narasumbernya, kurang tepat. Advertorial itu untuk berita positif oke, tapi kalau memutarbalikkan fakta itu kan juga agak baik. Narasumbernya, Iya, bukan medianya. bukan medianya, Narasumbernya. Faktanya jalan rusak karena berita advertorial dibilang jalan baik sampai ribuan kilometer. Padahal dari 1.395 kilometer tadi jenengan sampaikan hanya 800 kilo yang agak baik, cukup baik. Sisanya rusak dan 397 kilometer rusak parah kan gitu. Kalau menurut jenengan ke depannya, ini kan ya sekarang itu kalau dilihat di BSBK juga sudah ada Mas Ansori sekarang sejak Juni kemarin. Harapan ke depan itu seperti apa sih? Kalau dari Komisi 3 sendiri. Saya terakhir raker dengan Pak Ansori itu ya 2 tahun ke depan kita kan nggak punya RPJMD. Jadi 2024 sampai 2026, 25 ya kita hanya berpedoman kepada RPD, rencana pembangunan daerah. Ya. RPD itu perbuk bukan perda. Ya. Artinya tidak sempat dibahas oleh DPRD. Siapa yang mendrive kemana arah dalam 2 tahun ke depan itu yang kemarin kita tanya. Kira-kira mau kemana ini 2 tahun ke depan? Ya. Bu Kepala BP4D. Ya. Karena jujur ini perbuk Ya. tanpa keterlibatan kami untuk membahas itu. Soal partisipasi planning itu nggak ada. Bahwa kemudian ada mekanisme dari Permendagri itu, ada uji publik, ada hearing dan lain sebagainya untuk menyempurnakan dokumen RPD itu oke lah, selesai. Kami tidak berdebat panjang soal keterwakilan aspirasi masyarakat dalam RPD itu. Oke lah, perbub oke, soal legal standing oke gitu, mekanisme karena sudah ada di Permendagri oke, tapi kira-kira siapa yang mendrive dan kemana arahnya? Ya. Nah itu pertanyaan saya. Yang kedua, 2 tahun ini singkat loh, cepet. Gitu. Nah kira-kira masalah kita hari ini apa? Jadi baseline kita ini
pondasi hari ini kita apa, sehingga kita mampu berlari sekian meter atau sekian kilo, itu potensi daya dukungnya apa? Tentu juga masalahnya apa? Sehingga dalam 2 tahun ke depan kita minta, ya, seperti Bapeda, ya, sebagai dapur perencana di daerah ini, untuk menyusun roadmap ini. Jadi tahun pertama RPD kira-kira ini loh penanganan problem akut kita. Tahun kedua ini, sehingga nanti di akhir berlakunya RPD ini, ya kira-kira bisa sesuai dengan harapan. Kami nyampaikan kemarin ada belasan item prioritas itu. Salah satunya adalah persoalan infrastruktur. Jadi RPD itu kan fondasi kita untuk bergerak di 2024 dan 2025. Tentu bergerak itu dengan potensi yang kita punya, masalah yang kita hadapi hari ini apa? Ada belasan masalah itu. Dan salah satunya adalah problematika penanganan infrastruktur kita, soal aksesibilitas dan konektivitas antar daerah. Tapi saya pikir ya tidak hanya sekedar konektivitas, tidak sekedar aksesibilitas, tapi juga kenyamanan. Jadi kenyamanan berkendara, karena ini juga akan berkait dengan perhubungan. Ya. Rata-rata angka kecelakaan kita itu, ya itu tidak luput dari sumbangsi jalan kita yang hari ini. Ya. Seperti kita lihat gitu. Di samping mungkin kesadaran berlalu lintas ya, soal sumber daya. Tapi jalan rusak itu memberikan kontribusi yang ya signifikan juga. Selain yang lain-lain, seperti PJU dan lain sebagainya, di saat jalan gelap, kita lebih terdorong untuk naikkan gas gitu, atau jadi tempat untuk trek dan sebagainya gitu, anak-anak muda. Jadi konektivitas oke, aksesibilitas oke, tapi kenyamanan juga perlu dimasukkan dalam 2 tahun ini ke depan, 24, 25. Dan ada yang luput yang kemarin saya sampaikan di forum Prater itu, ada persoalan ini meluaskan, melebarkan ruang fiskal kita ini loh bagaimana. Ini lagi-lagi kita kan semuanya kan terkendala di situ. Informasi tidak gajian ya Senin kemarin ya. 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 Semua jawabannya Tapi selesai. iya telat lah. Walaupun malam-malam lah. Ya itu. Ya kondisinya seperti itu. Kalau kita bisa meluaskan ruang fiskal kita dari ukuran 3x4 menjadi 6x7 lah misalkan ruangannya itu kan bisa leluasa kita untuk. Tapi itu mungkin nggak? Nah, mungkin sangat mungkin kan. Di Undang-Undang HKPD itu semuanya dibuka. Nanti teman-teman silakan kaji itu. Hubungan keuangan pusat dan daerah. Jadi daerah itu hari ini diberikan kewenangan untuk memungut pajak. Ini kemarin kan teman-teman banyak yang nanya. Pandemi sudah selesai, Pak. Kenapa tingkat kunjungan wisata itu sudah dapat UNESCO Global Geopark ternyata masih kecil. Karena perda yang sudah kita kemarin itu bahas itu nggak bisa diimplementasikan karena nunggu yang namanya aturan lebih lanjut, dan hari ini sudah keluar Permendagri 35 2023 itu terkait dengan pajak daerah dan retribusi daerah. Di situ kan bisa berinovasi kita. Tentu dengan prinsip tidak memberatkan kepada masyarakat kan begitu. Bisa Kalau semua harus dibebankan ke masyarakat juga nggak benar kan. Tapi bagaimana mencegah kebocoran? Apakah harus pakai instrumen yang seperti apa dan lain sebagainya? Ini kan bisa diupayakan seperti itu. Nah, ini menarik. PR terbesarnya adalah meluaskan ruang fiskal. Iya, Bang. Ini tadi juga sempat nyeleng-nyeleng jadi geopark. Saya jadi penasaran juga Dispar Budpora. Budpora itu juga salah satu mitra dari Komisi 3. Pertanyaan saya selanjutnya ini tentang tadi disebutkan oleh Bung Sutriyono, pertama ruang fiskal kita sempit, kedua artinya kan duit kita nggak ada gitu ya, sedikit sekali gitu. Masih mampukah kita mempertahankan isu global geopark? Karena tadi sempat bilang juga Pak Muli curhat-curhat bungo-bungo untuk kedepannya seperti apa? Atau jangan-jangan nggak punya duit sama sekali?
Gimana kemudian Komisi 3 akan memperjuangkan itu? Kami tetap dengan komitmen dari awal. Kerja menyiapkan dosier ya, borang untuk itu kan kami juga terlibat dengan Pak Sinung dulu di awal-awal. Jadi di akhir masa pemerintahan periode yang lalu itu. Jadi ini model pembangunan yang bisa kita andalkan. Pembangunan lintas sektor ya, lintas ego. Jadi sudah tidak memperhitungkan ego ini, ego sektor ini dan lain sebagainya. Tapi karena ini kepentingan lebih besar yang diandaikan, ini bisa memperbaiki kondisi perekonomian di Bondowoso. Ya, kita running waktu itu dan alhamdulillah terakhir setelah asesmen dari asesor UNESCO kita dapat kita dapat kepercayaan ya, amanah lah untuk mengelola salah satu taman dunia gitu ya, taman kebanggaan dunia. Bagaimana tidak bangga bisa dipromosikan gratis di 72 negara itu kan ya, luar biasa. Kita yang belum nggak terasa loh dampaknya sekarang ini gimana ya? Ya tentu ini harus dimulai dari kita menyambut kepercayaan yang diberikan oleh dunia, oleh pemerintah provinsi, oleh pemerintah pusat, ya, Badan Geologi, Kementerian ISDM dan lain sebagainya. Tinggal bagaimana ini kemudian ditindaklanjuti dengan kebijakan di daerah ini. Ya, semua pembangunan untuk membangun destinasi jalan. Ya, tidak hanya untuk mempertahankan predikat itu, saya pikir. Karena tentu nanti kalau kita berkembang dari sekian situs, baik itu yang budaya, baik itu yang geologi, satunya apa lagi itu? Budaya, geologi, satunya itu tentu akan berkembang ke daerah-daerah yang lain dan itu harus dipersiapkan fondasinya kan kira-kira seperti itu. Selain juga faktor promosi kita sering kalah, bukan sering ya, kalah memang, kalah cepat kita dengan Banyuwangi. Mas, kembali lagi ke persoalan infrastruktur, Mas. Kan tadi dijelaskan akar persoalan infrastruktur ini sudah jelas ya. Tapi kenapa BSBK saat itu mengatakan sudah dibangun 1000 km, padahal faktanya itu hanya 50 km di tahun itu. Nah, kira-kira menurut pandangan Komisi 3, jenengan sebagai Ketua Komisi 3, motif apa kok sampai berkomentar seperti itu? Saya motif ingat batik gitu ya. Kalau motif ingat batik gitu. Jadi motif loreng-loreng atau motif apa gitu. Nah kalau ini motifnya kemana ini? Itu motifnya arah apa? Zigzag atau? Ingin menampakkan bahwa sudah tidak ada jalan tol ngantol lagi, padahal faktanya semakin banyak, atau bagaimana menurut jenengan? Saya tidak paham ruang kebatinan. Apa kondisi psikologis Pak Kadis waktu itu ya yang menyampaikan dan juga ruang kebatinan teman-teman media waktu itu. Ya, saya tahunya sudah muncul di media. Saya langsung saya bu yang mana ini? Kaci gitu. Saya bilang kaci kan. Kalau di luar forum itu 1000 sudah 1000 sejak dulu kita 1395. Oh iya benar gitu. Tapi kan tidak semua mantap kok hari ini. Ya, artinya semua informasi itu menyesatkan menurut kacamata jenengan? Bisa jadi menyesatkan, Mas? Ya kalau menyesatkan itu urusan MUI lah. Oke. Pak Sutriyono sepertinya cari aman ini ya. Baik. Pak Sutriyono kembali lagi, ini berbicara tentang Perpres 80 tahun 2019 tentang percepatan pembangunan sekitar Lingkar Ijen ya. Lingkar Ijen. Itu kenapa menurut kacamata Pak Sutriyono sebagai Komisi 3, kenapa itu nggak bisa dioptimalkan? Karena itu kan bagian daripada upaya untuk bisa meningkatkan, memperluas ruang fiskal katanya tadi begitu. Iya. Itu seperti apa? Coba teman-teman juga cek itu. Berapa hari ini dari panas bumi kita yang masuk ke sini? Karena bukan ranah kami di Komisi 3 ya. Jadi berapa sih kontribusi geothermal kita yang katanya hari ini sudah eksplorasi ya? Ya, sudah eksplorasi. Ada tahap belum eksploitasi.
Sekarang eksplorasi, belum eksploitasi kan? Oh, kalau eksplorasi kecil ya. Tapi ada sih masuk itu. Coba itu dikonfirmasi, dicari datanya. Nah itu kan juga dalam rangka bagaimana kita menyikapi prioritas pembangunan di Lingkar Ijen ini. Bromo Tengger, kemudian Selingkar Ijen ini kan ya. Ya. Masuk komisi berapa itu Mas? Kalau perencanaannya di kami, di Komisi 3. Rencana pembangunan. Iya, perencanaan pembangunannya bersama Bapeda. Termasuk juga merencanakan segitiga emas itu Bondo Banyuwangi Bondowoso itu yang ketemu dari PT Kayu Mas itu ya, kopi itu naik ke apa itu? Apa wilayah Bondowoso yang nyambung ke Kayu Mas itu. Ya. Terus nyambung Banyuwangi, kira-kira seperti itu. Dan itu kemarin yang juga sudah dimasukkan oleh Pak Ansori di dokumen yang dikirim. Tuh. Oh, yang ke Menko Marves. Betul. Siap, pemasukan. 400 sekian miliar itu. Tidak. Ya. Untuk kepentingan siapa-siapa, untuk kepentingan daerah kita, untuk segera entas dari persoalan itu. Justru goodwill-nya justru ketika dijabat oleh PLT. Akhirnya sampai ada munculnya DED. Itu problem yang lain ya. Kemarin Komisi 1 juga meminta rasionalisasi. Kira-kira bisa kerja enggak kalau PLT itu? Jadi bisa ngambil kebijakan strategis enggak? Gitu. Sehingga mengapa tidak definitif, tidak dilakukan dan lain sebagainya untuk lelang jabatan dan lain sebagainya. Itu ranahnya Komisi 1. Jenengan yakin 2024 tahun depan ini akan selesai persoalan infrastruktur? Kita lihat RPD ini yang kemarin disampaikan itu dengan potensi anggaran yang hari ini ada. Kita ini belum bahas yang RAPBD ya, belum ya. Cuma KUAPPAS kita yang 2024 itu kemampuannya di angka 120 atau 150 miliar. Itu bisa membangun berapa meter jalan? Itu di BSBK itu untuk yang namanya jaringan irigasi, itu untuk jaringan jalan, itu untuk jembatan, itu untuk drainase dan lain sebagainya. Jauh panggang dari api. Ketika tadi saya sampaikan jalan saja Pak, itu harus 200 per tahun baru selesai. Selama berapa tahun? Iya kalau Selama ada anggaran gitu mungkin. kira-kira 5 tahun lah. 5 tahun. Iya 5 tahun. 1 T ya? Satu T itu jalan. Jalan aja, Mas, ya? Nah kemarin itu saya pernah tanya, kira-kira berapa sih idealnya untuk bangun Bondowoso ini dalam kurun waktu 5 itu? 1,8. 1,8. 1,8 triliun. Ya, 1,8 triliun. 5 tahun ya. Itu sudah saluran irigasi, itu sudah jembatan, itu sudah jalan. Nominalnya sama dengan yang kemarin masuk ke Menko Marves. Itu kecil, 400 sekian cuma. Kan sudah 1,8, kan 400 naik. Oh gitu. 1,8. Pas. Tapi kalau mendengar penjelasan dari Bung Supriyono ini artinya nggak mungkin tahun depan jalan kita baik-baik Ini nggak saja. mungkin lah Mas, tahun depan selesai. kalau jalan sulit direalisasikan penyelesaiannya di 2024, lantas bagaimana nasib Ijen Geopark? Nah itu. Gimana wisatawan mau datang? Gimana wisatawan? Jalannya banyak yang Makanya rusak juga. mungkin kemarin itu beberapa partai di DPR mengusulkan Pak Rahman, mungkin salah satunya targetnya untuk masyarakat, untuk mengunduh anggaran itu. Tapi gimana Mas, kalau 2024 jenengan aja tidak yakin, nasib Ijen Geopark bagaimana? Itu yang sering saya sampaikan, bahwa sekali lagi kembali ke komitmen awal yang itu loh. Waktu saya di akhir periode Pak Amin kemarin itu sama Pak Arief waktu itu di Dispar itu, ya ini penting Pak, ini penting, ini harus goal dan lain sebagainya. Ya. Hari ini saya tetap akan bilang ini penting. Maka dengan kondisi hari ini yang tidak memungkinkan untuk kita seperti membalik telapak tangan, ya 1 tahun disulap bisa membangun jaringan jalan kita mantap. Ya. Roadmap kita minta. Mas, Iya, peta jalan 2 tahun ke depan ini itu yang kita minta. bentar. 5 tahun ke belakang itu
Pernah nggak Komisi 3 dikasih roadmap itu? 5 tahun terakhir. Sebetulnya roadmap itu kan bahasa kami. Kalau Ya. di bahasa mereka itu ada renja, Ya. itu RKPD. Ya. Ya. Cuma sifatnya umum. Kalau saya bilang roadmapnya jalan gitu. Ya, biar bacaan juga cepat ke teman-teman anggota itu juga Ya. biar cepat dicerna, kira-kira kan seperti itu. Jalan tahun ini selesai berapa, mantapnya berapa, kemampuan daya gedor kita di anggaran berapa, sisanya berapa. Ya sama dengan kemarin di saat Tapi memegang data itu ya Komisi 3 ya. iyalah kita. Jadi kita minta itu. Jadi sisa berapa? Ini per Juni ya. Kita punya data per Juni 2023 masih kurang 500 ya. 500 kilo. 100 kilo kita itu. Rusak berat. Ya rusak berat dan ringan. Kita berlomba bicara 2 tahun lah ke depan ini. 2 tahun 2024-2025 dalam masa fondasi RPD ini. Gak mungkin. 500 kilo kemarin aja 50 kilo. Mas, yang menarik itu Udah 1003 kira-kira nanti di perhitungan anggaran munculnya ya 50 sampai 80 misalkan. Kan enggak. Gimana? Kalau 500 dibagi 2 ya. Konkretnya gimana untuk percepatan peningkatan? ya meluaskan uang fiskal kita ini. Uang ini kan tidak semerta-merta ada gitu tanpa ikhtiar sungguh-sungguh dari kita gitu. Iya kan? Meluaskan ruang fiskal apa juga bisa nyinggir ke atas sebenarnya ya. Salah satu Iyalah, kira-kira kan juga seperti itu. Ya, nanti tinggal ke Kemenko Marves. Ya, ini tugasnya di eksekutif lah. Yang dilanjutkan berarti yang kemarin ya. Dilanjutkan. Bukan tugas di kita ya kira-kira biar kita juga tidak Ya. ketinggalan informasi itu kan kita juga sering buka koneksi. Kira-kira tahun ini ada peluang apa untuk membangun infrastruktur dasar gitu di daerah gitu. Ya kami sangat berterima kasih juga atas nama warga Bondowoso. Ya, selain daya dukung GAU, DAK yang meskipun sangat kecil, tapi juga ada aspirasi teman-teman dari DPR RI yang kemudian dibangun di sini, itu kan juga bisa menambah kinerja apa yang saya sebut tadi roadmap, tantangan dan kendala tiap tahunan kita gitu. Gitu Pak. Jadi optimis lah, optimis tetap bisa, tapi intinya kata kuncinya ya mari bersungguh-sungguh meluaskan ruang sosial kita. Jangan hanya terima apa adanya seperti ini. Ya bagi yang tugasnya ke Jakarta ya silakan ke Jakarta. Bagi yang tugasnya bagaimana merawat dan menumbuhkan, mengembangkan PAD, ya ini kan semuanya tidak bisa simultan kan gitu. Mungkin apa yang dimaksud dengan Pak Ketua di edisi yang lalu itu kan cari terobosan-terobosan. Ya. Apakah itu juga pernah dilakukan oleh eksekutif? Nah ini yang kita minta juga. Terobosan biar mengurangi jalan tol ngantol. Betul sekali. Hari ini ada dana impres itu, Ya. dana impres Berapa itu, Bang? 44 miliar itu untuk bangun Gerduata. Ijen ya. Enggak nyampe ya. Gerduata, Sukosari, Pulau Gadung. Itu berapa kilo? Itu 2 ruas. Kemudian ada ruas Gerduata Situbondo untuk jalan provinsi. Itu impres ya. Cari-cari gitu, eksekutif kan bisa sebetulnya. Ya. Bisa lah, saya pikir bisa. Tapi jangan terlena dengan transfer pusat karena itu juga meninabubukan kita. Ya, kerja keras kita mengunduh dana dari pusat tapi di bawah tidak disiapkan, PAD kita ya tetap di angka 200, 220, 203 sekian. Ya, kalau boleh seperti tadi itu. Jadi semua gaji termasuk gajinya DPR misalnya, ambilkan dari PAD itu. Wah, kira-kira kurang kan? Pasti kurang. Ya gimana caranya? Genjot PAD-nya. Nah, genjot PAD-nya. Kerja bersama-sama. Ya, Kalau nyinggek ke atas berarti sebenarnya bisa, hanya mau atau tidak. iya, bisa ke atas itu. Oke, Mas, penilaian jenengan selama 5 tahun kemarin ini terkait persoalan infrastruktur bagaimana? Berhasilkah? Gagalkah? Atau apakah?
Ini misi ketiga kalau tidak keliru ya, di misinya Bupati itu, infrastruktur itu. Kalau hari ini angka kemiskinan kita masih tinggi, itulah buktinya. Indeks Gini rasio kita, TPT kita, kan semua itu berjalin berkelindan. Infrastruktur akan memberikan kontribusi kepada peningkatan pertumbuhan ekonomi. Kemiskinan kita di angka berapa? 13, berapa itu kemarin? Nah, semakin naik. Ya turun dari 14 sebetulnya, tapi dengan fondasi kita berangkat di 2018 nggak ada peningkatan. Nggak ada peningkatan. Iya, 5 tahun itu Jalan di tempat berarti ya. Stagnan. iya. Stagnan mau mundur. Iya. Stagnan atau tambah turun. Kemarin itu 12 sekian, ya. Ya. 12 sampai 13 lah angka kemiskinan kita. Hari ini informasi yang terkini dari Dinas Sosial maupun Bapeda itu turun dari tahun kemarin yang 14. Ketemu berapa sekarang 13, sekian. Ya. Jalan. Kalau dari 12 kita berangkat di 2018, jadi bisa disimpulkan sendiri. Sekarang masih 13,75. Berarti banyaknya penghargaan yang diraih tidak berdampak untuk menuntaskan kemiskinan kemarin tuh Mas ya. Benar Mas? Ya. Ya kira-kira seperti itulah. Deal. Iya. Oke. Deal. Baik. Dari tadi tuh ada beberapa hal yang disampaikan oleh Bang Sutriyono itu tentang meningkatkan inovasi dalam upaya untuk memperluas ruang fiskal Kabupaten Bondowoso agar kita tidak terlena ke DAO dan juga DAK gitu. Selaku Ketua Komisi 3 mungkin, saran apa nih yang bisa diberikan mungkin kepada eksekutif, karena sepertinya eksekutif terlalu nina bobo dengan DAU dan DAK agar mereka terus berinovasi, lebih-lebih banyak sekali ruang-ruang produk-produk hukum yang katanya juga tadi sempat bisa juga sebenarnya itu dijadikan sebagai jalan untuk bisa mendapatkan anggaran lebih banyak gitu. Ya. Di Undang-Undang HKPD 1 2022 itu hari ini kita diberi kelonggaran sebetulnya. Tinggal keberanian daerah untuk melakukan terobosan itu. Jadi pajak daerah, retribusi daerah yang hari ini sudah masuk ke pembahasan di tingkat pansus ya, pembentukan pansus di DPRD itu, substansinya ke situ. Bagaimana meluaskan ruang fiskal kita, sisi regulasinya. Kemudian pada kewenangan-kewenangan yang lain tentu bagi mereka yang memang di situ, ya jangan terlalu sering duduk di kantor. Ya duduk di belakang meja begitu. Berangkatlah ke tempat-tempat di mana kita bisa melakukan diskusi, ya, menyampaikan bahwa kondisi Bondowoso hari ini yang katanya sudah lepas dari kemiskinan, Pak ya. Iya. Daerah tertinggal, sorry. Daerah tertinggal. Sorry. Yang sudah lepas dari daerah tertinggal. Ternyata hari ini masih seperti ini, kan perlu juga disuarakan di pusat. Bagi mereka yang punya kewenangan di situ. Tentu tidak semua yang orang punya kewenangan, ya, karena jabatan, ya, dan lain sebagainya. Jadi kita berharap ke depan, ya 2 tahun lah masa-masa RPD ini ada perubahan yang signifikan, perubahan yang ditunggu-tunggu oleh masyarakat kita. Ya, hari ini kalau misalkan kondisi 500 kilo yang sudah rusak, ya minimal orang akan bilang, oh iya ada kerjanya di tahun pertama RPD kita. Itu berapa kilo sih? Ini kan juga harus diukur ya. Kalau cuma sekedar, ya sudah, kemampuan kita hanya 50 kilo, ya jalan begitu. Ya jangan salahkan ketika orang kemudian punya kesimpulan. Pemerintahan gagal. Iya, pemerintahnya jalan di tempat. Oke, pemerintahnya jalan di tempat. Lebih smooth jalan di tempat. Bukan gagal ya. Bukan gagal. Bukan gagal. Stagnan. Maksud Mas Trita- dari tadi smooth terus bahasanya. Betul, Mas Cari Trita cari nggak bilang ini ya? kata-kata yang aman. Bener, cari aman terus Cari ini. aman. Padahal Harusnya legislatif loh. menghentak-hentak dong legislatif ini. Nanti di sana. Oh gitu. Iya. Baik. Terima kasih Bang Sutriyono, ini sudah kita sudah dulu perbincangan kita dan kesimpulan yang bisa kita sebutkan bahwasanya
tadi itu disebutkan penyebab utama dari banyaknya jalan yang rusak adalah salah satunya karena faktor anggaran, dan ternyata korelasi dapatnya banyaknya penghargaan yang didapat itu tidak berkorelasi terhadap pengentasan kemiskinan di Faktor Kabupaten Bondowoso. kepemimpinan. Fokus kita di situ ya, karena masih banyak penyebab rusak Ya. jalan itu. Oke, Ya. fokusnya di situ. Karena soal over kapasitas. Ya, Oke. ya, ya. Dan Ya. note yang paling penting adalah tidak ada penghadangan ya ketika Oh, tidak eksekutif ada. Mengusulkan. Mengusulkan, perbaikan tidak jalan, ada. tidak pernah ada penghadangan ternyata, karena kita nggak tahu di balik layar ternyata sekarang dibuka secara terang-terangan oleh Bung Sutriyono, Ya. tidak ada Tidak penghadangan ada. ya. Justru saya yang sama teman-teman Komisi 3 pun di saat di Banggar itu minta infrastruktur kita itu jangan digencet sedemikian rupa anggaran itu. Mantap. Siap. Tinggal kita lihat nanti keberanian dari Bung Sutriyono. Jangan cuma dorong-dorong aja, biar nggak kecolongan terus ya. Ya. Terima kasih Bung Sutriyono, terima kasih Mas Pringgo, terima kasih Mas Baru dan juga Mas Denny. Kita jumpa lagi di ngomel berikutnya. No settingan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.